Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, saya perkenalkan diri saya, nama saya Fernando Galingging. Saya calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari SMA Negeri 13 Medan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tentunya saya sudah pelajari dari modul 1.1. Adapun refleksi yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran selama ini saya memandang pentingnya transfer knowledge atau pengetahuan, sehingga guru harus aktif mengajar dan tentunya siswa harus aktif juga memperhatikan. Lalu yang kedua adalah dalam pembelajaran saya sering memerintahkan mengerjakan tugas-tugas kepada siswa, dan jika ada siswa yang tidak mengerjakan maka tentunya akan diberikan hukuman. Lalu yang ketiga, dalam pembelajaran saya menginginkan siswa harus tertib dengan pandangan terpusat pada saya selaku guru, dengan harapan tentunya siswa dapat memahami materi-materi yang saya sampaikan. Lalu yang keempat, dalam pelajaran saya sering menggunakan metode atau strategi yang cocok menurut saya dan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan belajar siswa. Yang kelima, dalam pembelajaran saya mengutamakan target kurikulum, sehingga saya berusaha menuntaskan materi dan melihat hasil belajar dari hasil ujian tanpa melihat proses. Dan yang terakhir, dalam penilaian pembelajaran saya lebih memfokuskan pencapaian kognitif, psikomotor siswa, dan mengabaikan kemampuan emosional siswa. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Saya semakin lebih bersemangat dan lebih optimis dalam memberikan materi ajar kepada peserta didik. Yang berikutnya, konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya semakin sadar bahwa selama ini saya keliru. Selama ini saya memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran, padahal seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Lalu berikutnya, saya juga semakin tersadar akan pentingnya filosofis pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru harus mampu di depan sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu di tengah sebagai motivator, memberikan motivasi dan sumber inspirasi kepada peserta didik, dan guru harus mampu di belakang sebagai pendorong pembelajaran tentunya. Yang berikutnya lagi, ke depannya saya akan memberikan pembelajaran dengan tuntunan, mengarahkan siswa, sebab berbeda siswa maka berbeda pula sifat dan karakter, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Proses pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran maupun tubuhnya, agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Lalu refleksi yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu memberikan pelajaran di sekolah, menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Saya akan menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, serta membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Dalam pembelajaran, kedepannya saya akan lebih banyak memposisikan diri saya sebagai pembimbing, motivator, fasilitator, dan inspirator,
yang mengarahkan siswa mengembangkan segala potensinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan cara belajar yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan tentunya. Lalu berikutnya, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara berkelanjutan, seperti mengawali pembelajaran dengan doa, memberikan pujian di antara teman, memberikan kata-kata positif kepada peserta didik. Dalam mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, secara garis besar ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu adalah pendidikan yang menuntun, yang kedua pendidikan yang memerdekakan, lalu yang ketiga pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa menuntun adalah bagian yang penting dalam pembelajaran. Berbeda siswa, maka berbeda pula karakteristiknya masing-masing. Menuntun juga berarti memberi arahan agar siswa bisa terbentuk karakter yang baik, menebalkan guratan-guratan yang baik, menyamarkan yang tidak baik, atau bahkan semaksimal mungkin menghilangkan hal-hal buruk yang memungkinkan dapat merusak masa depan siswa. Mendidik juga bukan berarti harus memaksa dengan menjejali, dengan penuh banyak penugasan-penugasan yang dapat memberikan tekanan kepada siswa. Untuk itu, saya mencoba membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dengan memperbaiki kegiatan belajar mengajar, maka dengan demikian siswa akan tertarik dengan tujuan pembelajaran yang akan tercapai tentunya. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan juga roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai dengan perintah ya ataupun paksaan. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan demikian, pendidikan yang memerdekakan dapat diartikan membuat siswa sebagai pusat belajar. Siswa belajar tanpa paksaan dan tekanan, sesuai dengan karakteristik masing-masing dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada siswa yang belajar secara audio, belajar secara visual, dan ada juga yang belajar secara audiovisual dan kinestetik. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Saya menyadari bahwa setiap siswa itu unik satu dengan yang lainnya. Masing-masing mereka memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun juga masing-masing siswa memiliki kekurangan. Semua siswa adalah anak yang istimewa. Maka tugas saya sebagai pendidik agar mampu mengasah bakat dan kemampuan siswa, serta memberikan kepercayaan pada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Saya pendidik juga diharapkan dapat membaca karakter setiap siswa, karena setiap siswa dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Saya juga harus menyadari setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Dan tugas saya mengantarkan, mengembangkan, memunculkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Maka tugas saya sebagai pendidik membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Mereka harus bisa mengikuti informasi teknologi 4.0. Tentunya mereka harus berkarya dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu, guru-guru hebat Indonesia. Demikian yang bisa saya
sampaikan yang terkait dengan refleksi saya koneksi antar materi setelah saya mempelajari modul 1.1 calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya dan salam bahagia. Sukses selalu untuk kita semua.